saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus. Karena sekali lagi di dalam Bible itu sendiri sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia kan penerima wasilah. Inilah yang menarik. Jadi kebanyakan orang Islam itu nggak tahu Kristen itu apa, Katolik itu apa. Donasi dakwah pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia telah dibuka. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan adalah 850 juta rupiah. Alhamdulillah sudah terkumpul 200 juta rupiah dari hasil lelang dakwah mobil BMW Ustadz Insan LS Mokoginta dengan struktur bangunan 3 lantai. Donasi bisa Anda kirimkan melalui rekening di bawah ini. Dengan ketentuan transfer, 3 digit terakhir diganti dengan 008. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubecha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sebuah hari yang sangat istimewa, di mana kami berasal dari lembaga yang berbeda, lembaga dakwah berbeda, tapi kita berusaha untuk menjalin kerjasama dan sinergi dakwah dalam pembinaan mu'alaf, penanggulangan pemurtadan, dan berdakwah kepada non-muslim ya Ustadz ya. Betul. Perkenalkan, saya Anton Kristiono, nama Islam saya Muhammad Sultan Abdullah. Saya berasal dari Forum Arimatea dan bersama saya Ustadz Agustan nanti dipersilakan untuk memperkenalkan diri sendiri, dan kami sekarang berada di Ihsan Mokoginta Institute yang dikelola oleh Mu'alaf Center Hagia Sophia. Jadi inilah nikmatnya sinergi. Jadi kami di sini berusaha untuk saling bekerja sama. Karena tantangan dakwah di bidang kristenisasi dan pemurtatan ini semakin hari semakin besar. Banyak strategi-strategi pemurtatan yang jelimet, yang mereka tuh beragam sekali. Sehingga kalau kami bekerja sendiri-sendiri itu akan membangun waktu yang lama, Ustadz, energi yang terlalu habis. Sehingga kami di sini sejak kemarin kami di acara di Wonosalam Jombang, di situ ada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, silaturahim dengan kami para pembina mu'alaf. Kami lanjutkan di sini dengan silaturahim ke beberapa tempat, dan seperti ini dengan harapan ke depan kami lembaga dakwah yang khususnya fokus di bidang pembinaan mu'alaf, penanggulangan pemurtadan dan dakwah kepada non-muslim ini bisa saling berbagi pengalaman, bisa sharing dan sebagainya, dan semoga dengan langkah-langkah kerjasama ini akan terungkap kebenaran Islam menurut terutama Taurat, Injil dan Al-Quran ya Ustadz ya, karena kebetulan di sini tamu kita adalah Ustadz Agustan. Beliau ini juga dulunya mantan pendeta ya Ustadz ya. Betul. Nah, kita ingin tahu bagaimana proses seorang pendeta ini, mantan pendeta, akhirnya bisa memeluk Islam. Bagaimana Ustadz itu ceritanya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Agustan, mungkin sebagian pemirsa udah pada tahu ya. Ya ini mungkin saya akan mengulas sedikit aja ya Ustadz, karena mungkin sering saya sampaikan. Jadi memang saya menggugat atas ketuhanan daripada Yesus. Karena sekali lagi di dalam Bible itu sendiri sudah dibuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia kan penerima wasilah, ya nggak lebih dari nabi-nabi yang lain. Jadi ada satu proses pemaksaan di dalam iman Kristen ini ya untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, sehingga penebusan itu seperti ajaran kaum pagan harus melalui orang suci dan mengorbankan dirinya seperti itu.
Nah, intinya klimaksnya bahwa saya udah tidak mempercaya itu, ya, dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk berhijrah total. Total masuk Islam ya. Total masuk Islam. Tahun berapa Ustaz? Itu sih tahun 2019. 2019 ya. Jadi hampir 2 tahun. 2 tahun betul. Ya. Tadi yang menarik adalah kenapa Ustadz tidak percaya dengan doktrin ketuhanan Yesus, Ustadz? Doktrin ketuhanan Yesus. Ya makanya tadi udah saya sampaikan, karena memang kita nggak usah menggunakan kitab suci Al-Quran untuk membantah itu. Karena di dalam Bible itu sendiri dengan jelas, ya, akulah Tuhan itu Allah yang Esa, tidak ada juru selamat yang lain, ya kan? Yeah. Echad itu kan satu, tidak satu di dalam tiga. Dan akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui ini kan cuma perantara, wasilah, dan begitu banyak. Artinya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, gitu ya. Yeah. Jadi Ustadz tadi dari gereja apa Ustadz? Saya dari gereja GBPS. GBPS. Kepanjangannya? Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Pusat Surabaya. Itu masuk ke kubu Protestan ya Ustadz ya? Secara sinodal iya. Iya. Secara sinodal. Cuma sekarang kan sinodal karismatik punya sendiri. Injili punya sendiri. Protestan punya sendiri. Cuma aras yang paling tua itu adalah Protestan. Nah, oleh karena itu, walaupun mereka punya aras-aras sendiri, tapi hampir rata-rata keseluruhan gereja itu bergabung kepada PGI, juga di PGLII, juga di aras-aras yang lain. Iya. Atau mungkin dua, karena saya Injili, ya aras saya Injili plus PGI. PGI, ya. Jadi ada yang 2 sampai 3 lah. Inilah yang menarik. Jadi kebanyakan orang Islam itu nggak tahu Kristen itu apa, Katolik itu apa. Betul. Jadi gini, ada gereja Katolik, kemudian abad 16 kan Martin Luther King ya kan. Di situ akhirnya menuntut hak untuk menafsirkan Alkitab. Barulah kemudian bermunculan sekte Protestan itu sangat banyak sektenya gitu ya. Betul. Kebetulan ini sekedar berbagi cerita juga ya Ustaz ya. Saya itu berasal dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi karena kitabnya itu kitab Mormon. Jadi selain Alkitab ini itu juga ada kitab Mormon, ada ajaran dan perjanjian, juga ada mutiara yang sangat berharga. Jadi ini sangat bertentangan dengan tadi yang Ustadz bilang Trinitas tadi ya. Jadi selain Katolik dan Protestan itu ada gereja lain. Gereja ini adalah gereja-gereja yang unik. Kebanyakan orang Islam itu menyangka bahwa umat Kristen itu menyembah Yesus gitu loh. Padahal ada gereja-gereja yang mereka tidak menyembah Yesus. Mereka ini menolak Trinitas ya, kayak Mormon, Saksi Yehova, langsung Kristen Ortodok dan sebagainya. Jadi maaf Ustadz, saya itu kadang-kadang menganggap bahwa orang yang menyembah Yesus itu aneh. Kenapa? Kalau di gereja kami dulu, kebetulan alhamdulillah saya sekarang masuk Islam ya. Kami dulu diajarkan doktrin untuk meyakinin bahwa Yesus itu Rasul. Jadi bagi Mormon, satu itu bukan kesatuan pribadi, tapi kesatuan tujuan. Dasarnya apa? Jadi ketika kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus itu adalah Isa Al-Masih, Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Yahya, anak Zakaria. Di sini Yesus sama Nabi Yahya itu ada di kolam air sama Yohanes Pembaptis. Kemudian ada burung merpati di langit. Ya, Roh Kudus. Roh ini yang melambangkan Roh Kudus kan gitu. Kemudian ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia. Jadi intinya apa? Kami dari doktrin Arius ini, terutama Mormon, berdasarkan kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis itu, kami menganggap bahwa jelas dan itu terang sekali, terang benderang, di mana bahwa pribadi Yesus itu ada di dalam air. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus, dan ada suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa. Sehingga ini 3 pribadi yang berbeda, tapi satu tujuan dalam menyelamatkan manusia. Kemudian ditegaskan lagi dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Jadi jelas Yesus itu adalah Rasulullah, Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dan satu-satunya Allah yang benar. Berarti ini Allah itu esa, la ilaha illallah. Makanya seperti kata Khalil Gibran, penyair dari Lebanon, itu dia berkata, katakanlah la ilaha illallah tapi tetaplah Kristen, karena Khalil Gibran ini Meronit. Ingin saya ketahui dari Ustadz adalah, mungkin udah diulas oleh Ustadz berulang kali, tapi di sini kami ingin proses bagaimana Ustadz itu mendapatkan hidayah Islam. Jadi memang hidayah ini sebetulnya cukup lama, ya. Dan proses menunggunya pun juga cukup lama. Cukup lama ya. Sampai akhirnya saya berani mengambil satu keputusan yang sangat radikal, bahkan beresiko. Kenapa saya katakan beresiko? Ya harus meninggalkan semuanya, harus meninggalkan anak istri. Karena memang sekali lagi bahwa saya sangat tidak menerima atau menggugat ketuhanan daripada Yesus itu. Ya, jadi itu tadi seperti Ustadz sampaikan bahwa Yesus itu utusan, ya. Bahwa Yesus sendiri tidak mengakui bahwa dia sebagai Tuhan. Dia tidak pernah minta disembah. Nah ini kan orang-orang yang merisalahkan, ya, perjanjian baru itu, yang menyatakan bahwa itu Yesus Tuhan. Toh mereka juga tidak pernah hidup sezaman daripada Yesus itu sendiri, gitu loh. Jadi ini kan sebetulnya sebuah penggiringan opini, atau mereka ini ya halu lah semacam itu, karena dalil-dalil yang mereka keluarkan itu sangat bertentangan. Tapi dalam teologi kekristenan, apalagi saya nggak ngerti ya teologi Mormon itu seperti apa. Jadi nggak usahlah kita bicara orang-orang besar yang sudah lama membuat aliran-aliran teologi ya. Ketika kita bisa memunculkan sebuah teologi yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, dengan dalil-dalil yang ada ditambah dengan pemahaman kita, itu sudah menjadi sebuah teologi baru. Teologi baru. Nah, makanya teologi itu kan begitu banyak. Makanya kalau di Pantai Kosta itu ada 2 sekolahan. Pertama sekolahan yang bergelar, lalu yang kedua itu nggak bergelar. Kalau bergelar itu, kalau di GPPS itu sebetulnya sekitar baru 20-25 tahun lah ya. Ada yang starta 1, 2 ya, dan 3 baru membuka sekolah itu. Kalau sekarang ini sampai S2. Yang lebih populer dulu itu sekolah Alkitab Surabaya atau sama dengan yang di Beji. Sekolah punya GPDI itu. Jadi lebih cenderung itu berdoa, ya, karena banyak doa banyak itu motonya banyak doa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat, sedikit berdoa sedikit berkat. Jadi memang aliran kami itu sindromnya, kecenderungannya bahwa mujizat, kesembuhan, ya seperti Pak Paryaji itu. Iya. Gitu. Dan sesungguhnya dengan Pantai Kosta, dengan Protestan pun tidak ketemu, karena Protestan ini ya lebih cenderung kepada hikmat dan pengertian. Ya, walaupun Protestan ini juga percaya tentang kesembuhan ilahi, tapi tidak separah daripada Pantai Kosta atau karismatik. Jadi semua itu kan mereka kaitkan dengan itu tadi hal-hal yang mistis. Ya. Sebetulnya hal yang mistis juga tidak harus dipercayai. Tetapi mereka ini golongan yang ya lebay lah. Jadi kayak kalau bahasa roh zaman dulu itu harus minimal ada orang yang mengartikan. Bukan hanya wala sandala anyar gitu, bukan. Yeah. Tapi ada yang mengartikan, atau minimal orang itu Anda rasa ketenangan begitu mendengar. Kalau saya dulu saya rasakan, saya seminari, saya udah nggak percaya itu, saya tinggal keluar. Karena begitu mendengar, sudah minimal damai sejahtera itu udah nggak ada, gelisah gitu ya, gelisah. Karena minimal itu bahwa itu memang roh, ya, glosolali itu ada kaitannya dengan roh, itu ya ketenangan.
Kalau orang mendengar itu malah bingung, malah cemas, ini kan perlu dipertanyakan. Apakah ini Roh Kudus atau bukan gitu loh. Iya. Seperti itu. Dan ekstrimnya lagi di dalam, kan gini, aliran itu kan begini ya. Yang 11-12. Pantekosta, karismatik, neokarismatik. Iya. Nah, ini sealiran ini. Itu yang terbaru itu kan neokarismatik. Musiknya udah kayak ada musik rocknya juga, gitu kan, mendangdutan. Jadi mereka ekspresif. Jadi ya bagaimana stres nggak hilang orang diajak dangdutan ya kan, diajak disko-disko. Ya sugestinya ke arah sana, gitu ya. Nah kalau zaman dulu orang bahasa roh itu sekali lagi karena kenapa ada bahasa roh ya? Karena pada waktu itu berkumpul bangsa-bangsa yang lain. Bukan dari satu suku ya, atau dua suku. Nah, makanya ketika si A bahasa roh, mungkin puluhan atau ratusan orang, ya, orang lain mengartikan bahasa roh itu tadi. Jadi bukan kayak sekarang. Sekarang ini bahasa roh orang nggak tahu artinya, hanya sekiara lama keluar. Dalam nama Yesus keluar. Nah, begitu. Kadang bingung. Ya ada yang bilang itu yang ngerti hanya malaikat, bahasa surga. Tapi saya lebih setuju, ya kalau sekarang saya nggak mengimani, ini hanya sebuah pendapat. Ya minimal sebetulnya ada ketenangan. Kalau saya udah nggak tenang, apakah itu bahasa Roh Kudus, ya kan? Kalau udah bingung orang jadi cemas itu kan bukan Rohullah, bukan Roh Kudus. Berarti ada roh lain ya. Ini yang mereka praktekkan. Memang sebetulnya di dalam kekristenan sendiri juga mengklaim bahwa mereka ini juga sesat, gitu ya. Bahkan kayak aliran Paulusan apa itu cercaannya semakin kuat. Gitu. Dan mereka itu tadi mensugesti orang dengan kesembuhan. Dan mereka kan rata-rata gerejanya itu otonom. Makanya perlente pendetanya. Maksudnya ya kaya-kaya. Ya. Jamnya mahal-mahal, perutnya buncit-buncit, anaknya makmur-makmur. Karena ketika sudah mendirikan sebuah gereja, ya kayak kerajaan. Ini turun ke anak, nanti turun ke anak. Nggak bisa kena orang lain. Tapi kalau Protestan, lu udah tugas di sini, ya udah 25 tahun, 35 tahun, ya dipindahnya ke gereja yang lebih mapan biasanya, ya kan? Ini ganti regenerasi. Setelah itu umur 55 pensiun, ya. Dikasih rumah. Ini yang saya tahu, cuma beda sinode, aturannya juga berubah. Beda-beda. Itu dikasih rumah, dikasih pensiun, dikasih tunjangan dan lain-lain. Tapi kalau di luar itu, ya udah milik sendiri. Nanti ujung-ujungnya ribut, panggil polisi itu sudah biasa. Ini perlu saya sampaikan. Mereka juga bukan tenang-tenang saja. Cuma kalau itu terjadi pada kita orang Muslim, ada sesuatu yang terjadi kan udah heboh. Di dunia maya itu udah nggak karu-karuan pokoknya. Apalagi punten ya, ada yang tokoh kita ada yang keplecok misalnya poligami atau tersangkut masalah apapun. Itu udah di gereja ya dibuat bahan khotbahan, istilahnya seperti itu. Nah, kalau ini saya mau tanya ini Ustadz, kalau posisi Mormon, Yesus itu sebagai apa? Yesus itu. Ya. Jadi gini, tadi kan kalau kita lihat banyak perselisihan di dalam gereja ya. Kadang-kadang seseorang nggak cocok terhadap gerejanya, mendirikan gereja yang baru. Betul. Kayak satu contoh pendeta Robert Pelaweyan dari Advent, dia mendirikan gereja hari Advent hari ke-7 ya, seperti itu. Jadi ini yang perlu diketahui pemirsa. Berbeda dengan sistem Islam. Saya kebetulan waktu di gereja dulu juga belajar tentang Islamologi. Di Islam itu kan ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada yang lain. Tapi mereka ini perbedaan di Islam itu cuma hukum fikih saja, Ustadz. Suatu contoh kayak sholat subuh pakai kunut apa tidak, tapi tidak membatalkan sholat, gitu kan. Surat Al-Fatihah itu bismillahnya keras atau disamarkan, tapi tetap sah, gitu. Jadi mereka akidahnya tetap sama, la ilaha illallah, nabinya tetap Rasulullah Muhammad.
Tapi kalau di dalam kekristenan kan tidak begitu. Antara Katolik sama Protestan saja tidak hanya beda tentang fikihnya, hukum peribadannya saja, tapi doktrin Tuhannya, tentang Tritunggalnya juga berbeda. Liturginya, tata cara ibadahnya udah beda. Liturginya, jumlah ayat, jumlah surat dalam Betul. Alkitab juga berbeda. Langsung pembaptisannya juga berbeda antara yang dipercik atau di dalam Koran gitu. Nah, begitu pula dengan gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, Ustadz itu. Jadi atau yang lebih dikenal dengan Kristen Mormon. Jadi Kristen Mormon ini secara ini karena dia posisinya adalah gereja tauhid, gereja aliran Unitarian, dia itu mirip dengan Islam justru. Jadi Kristen Mormon menolak Trinitas. Dia menganggap Allah itu esa karena satu pribadi yang tunggal. Antara Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda tapi satu tujuan. Bahkan di Mormon itu minuman memabukkan juga haram gitu loh. Jadi ketika sakramen itu kalau di gereja yang lain pakai anggur sebagai lambang darah Yesus dan roti tak beragi sebagai lambang daging Yesus, kalau di Mormon pakai air putih. Kemudian Mormon ini menolak dosa waris. Jadi kalau Katolik Protestan meyakinin bahwa ketika Adam turun dari surga, maka sejak saat itu seluruh anak keturunan Adam menanggung dosa waris Adam. Kemudian Yesus turun ke dunia, dia disalib untuk menebus dosa. Nah, Mormon itu menolak. Mormon sama dengan Islam itu meyakinin bahwa semua manusia menanggung dosanya sendiri. Jadi di sini saya awalnya merasa tentram dengan ketahuitan yang saya imanin di Mormon, karena saya lihat di Islam itu katanya itu semua dosa diampunin oleh Allah kecuali syirik. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 265 dikatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Barang siapa yang dia menyembah Tuhan yang esa, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dia udah selamat gitu. Nah, saya saat itu berpikir bahwa saya walaupun Kristen Mormon, tapi kan saya Kristen Tauhid. Saya tidak mempersekutukan Yesus dengan Allah Bapa. Yesus itu Rasul, sama saya yakin dengan kalimat La ilaha illallah. Tapi gimana pandangan pada waktu itu Kristen Mormon kepada Islam ini bagaimana? Ya tetap Mormon meyakini bahwa yang benar adalah Mormon. Jadi ada sebuah keyakinan. Jadi ini berkaitan dengan sejarah pendirian Mormon. Pada saat itu Joseph Smith meyakini bahwa semua gereja itu udah jatuh dalam kemurtatan besar. Akhirnya Joseph Smith kemudian didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus di sebuah hutan. Disitulah dia kemudian meyakinin untuk mendirikan gereja Mormon ini. Apalagi dia mengaku didatangin oleh malaikat Moroni, langsung dia diberi kitab Mormon tadi yang diterjemahkan oleh Joseph Smith. Jadi posisinya otomatis Mormon ini merasa bahwa gereja ini adalah gereja yang diberkatin oleh Yesus untuk menyelamatkan umat Kristen dalam supaya ada pemulihan, supaya mereka kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya di Kristen Mormon itu dipimpin oleh 12 rasul. Nah, sedangkan terhadap orang Islam, kalau orang Islam itu tidak beriman kepada Yesus Rasul, ya tidak selamat, karena keselamatan itu hanya ada pada dalam diri Yesus. Seperti kata Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4, di mana kita itu harus satu iman, satu baptisan dalam tubuh Kristus sebagai pemimpin, seperti itu, Ustaz. Tapi itu berkaitan tentang keimanan ya. Berkaitan tentang sentimen agama, bagaimana itu? Ya itu tadi, karena ya itu wajar ya kalau misalnya masing-masing agama itu mengaku bahwa gerejanya paling benar, mazhabnya paling benar, seperti itu. Sering nggak disentil misalnya Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu pedofil. Kalau di kami jujur itu sering gitu loh. Jadi framing itu senantiasa dibentuk. Apakah di Mormon juga sama? Kalau sepengalaman saya kan dulu di Malang ya, gereja saya di dekat stasiun Kota Baru itu. Jadi kami itu dididik untuk toleran. Jadi suatu contoh yang saya rasakan adalah
saya kan ragu tuh dengan kisah Yesus didatangin oleh Allah Bapa dan Joseph Smith didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus, ya kan? Ini doktrin Mormon. Jadi kalau lihat gambarnya itu ada Joseph Smith di bawah, kemudian Allah Bapa dan Yesus dari turun dari langit, ya kan? Ini benar tauhid, tapi ada tauhidnya itu tidak sempurna, gitu kan? Karena apa? Karena saya membaca di kitab Kejadian maupun dalam surat Al-A'raf kisah Musa di Gunung Tursina atau Gurun Sinai. Dia ingin melihat wajah Allah, wajah Allah Bapa, tapi dia pingsan. Ini kisahnya sama baik di kitab Kejadian maupun di surat Al-A'raf. Nah, intinya Musa saja tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi kok Joseph Smith mampu melihat wajah Allah? Itu yang saya ragu. Sehingga kemudian saat saya mengadakan penelitian tentang Taurat, Injil, Al-Quran mulai tahun 2001 sampai 2008, saya masuk Islam. Lah, ketika saya masuk Islam ini, alhamdulillah di jemaat-jemaat yang lain itu tidak misalnya menyiksa atau apa, mereka justru mendukung. Silakan saja kalau kamu memang meyakinin diri memeluk Islam. Bahkan adik angkat saya, Dadang Wijiono, itu dia masuk Islam duluan. Jadi biasanya sentimen terhadap Islam itu ada dua kepentingan ya yang digembar-gemborkan. Yang pertama tadi memang ada kebencian di dalam hati terhadap Islam. Yang kedua supaya jemaat ini tidak masuk Islam. Tapi kalau di sepengalaman saya kebetulan ketemu orang-orang Kristen yang mereka itu toleran. Itu Ustaz. Iya. Jadi artinya sepanjang mengikut Mormon tidak pernah ya mendengar hal-hal seperti itu. Tidak. Kalau mungkin secara sentimen pribadi tergantung pemahaman orang mungkin. Tapi secara yang kita dapatkan di sekolah minggu, di ceramah-ceramah agama tidak ada seperti itu. Emang di gereja yang lain memang sering seperti itu ya Ustaz ya? Itu sering lah saya kira sering ya, karena memang ini kan pergulatan ideologi agama ini kan larinya kepada sebuah ideologi politik. Dan menurut pandangan saya ketika saya berislam, mereka ini menggunakan teologi politik. Dan Alkitab itu sebetulnya buku politik. Iya. Buku politik. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Adakah sampai sekarang orang Kristen yang ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri? Nggak ada. Ya, minta bajumu, kasih jubahmu. Ya, terus ini bahasa sederhananya. Suruh lari sekilo, larilah 3 kilo. Ya, ini kan bahasa-bahasa yang dibangun, ya, yang untuk merealisasikannya susah. Ya, nggak mungkin. Ya. Orang apalagi manusia zaman sekarang ya, gitu. Ini kan sebetulnya bahasa-bahasa politik yang dibuat gitu. Nah, di situ juga yang membuat saya itu nggak bisa terima. Saya pinginnya itu ya realistis, tapi idealis gitu loh. Iso ngomong ya iso nglakoni. Ya. Tapi yang jelas saya itu hanya satu fakta-fakta yang mendukung untuk memperkuat saya semakin melangkah. Tapi prinsip dan dasarnya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Dan itu tadi ya, kalau di Mormon ya mungkin ya bersyukur ya tidak se ekstrim yang lain. Kalau saya tetap ya bukan berprasangka, karena di dalam kitabnya dikatakan ya, misi amanat agung itu kan melekat di jidat orang-orang sebelah ini. Ya, sebaik-baik mereka ujung-ujungnya ke pemurtatan. Sebaik-baik mereka ujung-ujungnya ke pemurtatan. Kecuali ayat itu dicoret, itu bukan sebuah risalah, tapi kan mereka nggak mau, gitu loh. Hendaklah engkau jadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini kan bahasa-bahasa misi yang mereka pegang, goal, glory, and gospel. Misi penjajahan, misi penyiaran agama itu berlaku terus. Nah, ini sebetulnya sebuah tanda tanya, bagaimana sebuah kitab suci memerintahkan ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ini kan luas. Mau dengan cara halus atau dengan cara kasar. Ya. Makanya ekspansi yang mereka lakukan, makanya kita ini heran ya. Saya ini heran, mereka yang sering melakukan tindak ekspansi dengan kekerasan, penaklukan, pemberhangusan ya, bahkan pembinasaan suku-suku. Tapi yang dituduh kita, umat Islam ini. Nah, oleh karena itu juga itu yang menjadi salah satu giroh saya untuk
melangkah ya untuk memperjuangkan iman dan Islam ini. Ya walaupun ya kadang nyerempet begitu ya, tapi saya juga tentunya harus memperbaiki. Ya. Kalau saya percayalah ya, umat Islam itu mempunyai giroh pejuang. Ketika iman itu menempel kepada seorang Muslim, itu luar biasa. Tidak ada yang ditakutkan. Itu menurut pemahaman saya, dan itu saya rasakan ya. Ya artinya bahwa dia menemukan sesuatu yang dia cari gitu loh. Yeah. Ya, lama ya kayak macam saya kan. Ya, seperti itu. Nah, makanya pemirsa, saya alhamdulillah ketemu beliau ini. Kemarin kita di Wonosalam ya. Ini Islam Care ini channel saya. Kalau saya di YPM At-Tauhid, saya ketua 2 wilayah Lampung dan Jabar. Ya, jadi konsolidasi ini saya kira perlu nih untuk dibangun kembali. Lembaga itu hanya sebuah kendaraan. Kamu kalau ditanya dari mana kan biar ada benderanya. Legalitasnya juga jelas. Hanya itu saja. Nah, oleh karena itu tentunya saya pribadi berharap bahwa konsolidasi dan sinergitas ini dan juga dengan Hagia Sophia, karena sekarang di markas Hagia Sophia ya, kita bisa berjuang bersama-sama. Jadi saya kira kemarin kita udah menemukan kliknya ya. Bahwa kita tidak merasa tersaingi dan disaingi ya, karena medan Indonesia ini begitu luas, dan siapa yang mau mempertahankan ya kalau enggak orang-orang yang tahu medannya. Yang tahu medannya siapa? Kita ini. Tapi kalau orang yang belum paham ya rada kebingungan. Ini saya punya pengalaman sekali soalnya berkaitan tentang pemurtatan kemarin ya, sangat heroik juga. Ya, mereka bingung dikasih ke maafan ya, orang Muslim sendiri yang tulen dia bingung harus bagaimana gitu loh, ya kan? Dan tapi kan kita ini kan punya pengalaman. Saya dan Ustadz pernah jadi orang sebelah, gitu. Jadi kita ngerti. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita bisa melangkah. Lalu karena itu dengan adanya ini ya kita saya kira mari kita bersama-sama dalam ukhuwah Islamiyah ini sehingga sekali lagi kita semakin kuat. Kalau mereka sampai kiamat pun mereka nggak akan berhenti. Yeah. Itu karena tugas pokok. PR yang diberikan Tuhannya kepada umatnya itu untuk mencari anggota. Ya, MLM jalan terus. Multi level marketing. Tapi kalau diubah jadi mulut lu monyong. Karena ngomong terus kan. Ngomong terus ya. Seperti itu Ustadz. Jadi Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini sebagai tanda yang baik ya. Arimatea ini kampiun ini udah lama lah ya. Sebelum yang lain-lain ada juga tadi beliau Ustadz Iwan sampaikan, tapi hanya bergerak di bidang perdebatan, yaitu pun tenggelam. Ya, kalau Arimatea ini udah lama dan pergerakannya begitu luar biasa. Ya, nah ini kita sangat senang bisa bersama-sama kita tukar pikiran apa yang baik terbaik untuk iman dan Islam ini kita akan lakukan. Jadi walaupun Arimatea, saya kebetulan gabung Arimatea November 2008-2009 ketika saya awal masuk Islam. Tapi kita sangat senang sekali dengan permunculannya Mu'alaf Center Hagia Sophia, Yayasan Pembinaan Mu'alaf Tauhid, langsung kemudian pesantren Mu'alaf Dompet Duafa, karena saya pun menjadi pembina Mu'alaf di pesantren Mu'alaf Dompet Duafa 1,5 tahun, kemudian ada Mu'alaf Center Basnas dan yang lain. Kita bisa bersinergi, saling membantu. Satu contoh tadi, kebetulan alhamdulillah berbeda dengan Ustadz tadi yang di jemaat gereja yang suka menjalankan Islam dan sebagainya. Saya itu justru hidup di kalangan orang yang saling menghormatin perbedaan agama. Kayak suatu contoh, istri saya juga mualaf, dia dari HKBP, jadi Hurian Batak Protestan, dia dari orang Batak ya, Boru Tagalung. Jadi di keluarga kami, istri ini 8 saudara, hanya dia yang masuk Islam, gitu kan. Tapi kami hidup damai. Mampu jadi saling menghormatin perbedaan. Saya Islam, keluarga kami yang lain Kristen. Tapi Amang dan Inang, bapak mertua sama ibu mertua saya itu selalu mendidik kami anak-anaknya, walaupun kalian beda agama,
tapi salinglah kalian membantu ketika kalian kesusahan. Kasih itu jangan hilang di antara kalian walaupun kalian berbeda iman. Satu contoh kayak kemarin anak saya yang ketiga, karena istri tanggal 8 Desember operasi sesar, Desember 2020. Kemudian anak harus dirawat di NICU. Dari Cilengsi dirujuk ke RSUI Depok. Itu kami saling membantu. Bahkan ketika kami pulang kampung, kalau di kampung itu di Bonandolok, Sibolga, Tapanuli Tengah, itu tidak ada musola, tidak ada masjid. Jadi suara adzan nggak terdengar di sana. Kalau saya mau sholat Jumat harus turun ke kota Sibolga, sekitar 20 kiloan dari Bonandolok itu. Tapi ya alhamdulillah ketika misalnya kami jalan-jalan di mall dan sebagainya, itu keluarga ini juga ketika ada azan mereka mengingatkan, Anton kamu nggak sholat gitu. Kemudian uniknya di adat Batak ketika kita menghadirin pesta adat, itu makanannya orang Islam sama makanannya orang Kristen dibedakan. Jadi orang Islam dimasak oleh masakan untuk orang Islam dimasak oleh orang Islam sendiri dan sebagainya. Jadi dalam acara-acara keluarga selalu diingatin, jangan makan itu babi. Itu yang saya bersyukur. Jadi saya itu hidup di keluarga walaupun kami beda iman, itu kami sangat toleran. Kami menghargai keputusan masing-masing untuk memilih agama dan beriman tadi. Bahkan ketika selamat Natal nih, kalau setiap Desember kan banyak orang yang debat tuh, mengucapkan Natal haram atau tidak. Kalau bagi kami nggak masalah. Masalahnya apa? Saya itu ketika saya Kristen Mormon, saya itu ketika saya masih Kristen, saya tidak pernah merayakan Natal tanggal 25 Desember karena saya ragu, ya kan? Jadi saya itu berasal dari gereja yang tidak merayakan Natal gitu loh. Karena saya ragu 25 Desember itu hari kelahirannya Yesus. Karena dalam Alkitab Perjanjian Baru itu musim panas gitu loh. Tapi makanya ketika 25 Desember ya saya nggak pernah mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara saya yang mereka merayakan Natal. Karena saya tidak, baik saya dulu ketika Kristen maupun saya Islam, saya tidak pernah merayakan Natal. Kok tiba-tiba sekarang saya ngomong, selamat Natal ya? Kok aneh kan, mengingkarin keimanan saya ketika saya masih di gereja dulu seperti itu. Dan alhamdulillah ini tidak pernah menjadi masalah di keluarga kami. Tapi kalau Lebaran mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Karena apa? Karena ucapan-ucapan ini tidak berkaitan dengan akidah. Kenapa umat Islam ada yang dilarang mengucapkan selamat Natal? Karena selamat Natal ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan Yesus dianggap Tuhan. Nah, khawatirnya kalau dia mengucapkan selamat Natal, ini kan berkaitan dengan akidah. Tapi kalau selamat Lebaran, hari raya ya, mohon maaf lahir batin, kan enggak, dia tidak perlu mengingkarin keimanannya terhadap Yesus gitu. Tapi dia cuma mengucapkan selamat hari raya seperti itu aja. Jadi makanya kalau misalnya ada orang yang berdebat, boleh tidaknya Natal itu haram, lebih baik kita ungkapkan, ini loh ada gereja-gereja yang mereka memang tidak merayakan Natal. Dan yang penting itu adalah kita tuh membina kerukunan antar keluarga, antar masyarakat, antar bangsa dan negara. Jadi dengan membina kerukunan, toleransi itu kan yang penting adalah memahamkan bagaimana itu kita bisa saling mengerti dan menghormatin peribadatan masing-masing, lakum dinukum waliyadin gitu. Jadi kalau kita saling memahamin, insya Allah kita itu tidak perlu debat dan sebagainya seperti itu. Dan alhamdulillah di keluarga saya, walaupun saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal untuk mereka, kami tetap damai dan kami bisa saling menyatu. Dan di sini saya merasakan kesedihan dari seorang Nabi Muhammad SAW, di mana ketika beliau berusaha untuk mengislamkan pamannya Abi Thalib yang menolong beliau, yang menjadi tulang punggung dakwah Nabi ini, tapi Nabi Abi Thalib sampai akhir hayatnya tidak mau memeluk Islam. Saya pun gitu. Ya Allah, karena sebagai orang Muslim saya meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama rahmat bagi semesta alam. Sedangkan keluarga besar saya masih Kristen. Ya kita berdoa. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Kalaupun mereka pilihannya tetap di gereja, itu hak mereka, itu hak asasi mereka. Karena apa? Karena Islam mengajarkan tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam gitu. Uniknya ya seperti kata Ustadz tadi, saya dulu misionaris Ustadz juga. Iya. Ya saya juga murtadin orang, dan memang sebagai misionaris kan kita ada amanat agung itu kan. Bagaimana kita itu amanat agung di Mormon tetap dipegang ya? Ya kan kita berpegang pada Alkitab ini juga gitu. Jadi
Intinya sama, di Mormon juga ada lembaga misi, langsung malah kalau misalnya di jalan-jalan di busway di Jakarta itu ada antar busway, ada orang kalau dia pakai kemeja putih, ada dasinya, di sini ada tulisan Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir, itu orang Mormon, dan mereka ini juga melakukan misi malah terang-terangan kayak saksi Yehova pun demikian gitu. Itu malah sekarang yang bikin kacau ini saksi Yehova. Iya, jadi dimanapun mereka dapat. Tetap misi itu tetap kan berarti. Ya, dan makanya gini, Afan, saya potong. Makanya begini, sebetulnya kalau toleransi dibangun secara murni, ya alhamdulillah. ya, Ya kita bersyukur ya kalau keluarga Ustadz bisa membangun ini dengan sebuah ketulusan hati. Cuma tanda kutip, ini bukan karena saya bukan, tapi secara umum umat Islam ini kan sudah tahu. Setiap kebaikan mereka ini ujung-ujungnya itu kemana gitu loh. Nah, persoalannya apa? Itu tadi amanat agung itu tadi. ya, Gitu loh. Jadi kayak bantuan kemarin banjir di Manado. Ternyata mereka sisipkan, ya kan, kabar baik lah, ya semacam penginjilan. Nah, ini sering terjadi. Ini kemarin di Mamuju, ya, ya kan, itu juga sama. Ya. Nah, ini kan yang membuat kita itu udah nggak percaya rasanya. Tuh, walaupun memang ada orang yang udahlah nggak mau tahu. Makanya ketika mereka mengalami sebuah kekafahan iman, ya itu pasti melakukan risalah itu. Gitu loh. Makanya sebaik-baik apapun mereka ini, kadang kita itu udah hilang, ya trustnya itu udah hilang. Gitu loh. Karena itu tadi ujung-ujungnya kemana-kemana. Ya ada memang yang tidak melakukan Anda, tapi prosentasenya itu mungkin sedikit. Ya mungkin yang tidak sungguh-sungguhan, ya hanya menjalankan imannya di atas KTP-nya. Ya, tapi kalau rata-rata kan seperti itu. Ya, berkaitan orang murtad dan tidak itu, kalau pemahaman saya orang Islam mah nggak terlalu ambil pusing kok. Umat Islam itu sangat menjunjung HAM. Asal ya murtad itu tidak dipengaruhi. Murtad itu tidak diiming-imingi. Murtad itu tidak di brainwashing. Murtad itu tidak diuju-ujui. Persoalannya hanya itu aja. Mau murtad se-Jawa Timur ini apakah Allah rugi? Enggak rugi, enggak ada ruginya gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya kita pegang, dan ini pun saya mendapatkan dari beberapa ustadz. Statementnya seperti itu. Jadi yang dipersoalkan ketika orang murtad itu bukan dari keinginan hatinya, tapi karena amanat agung gitu loh. Dan sekali lagi proses idealisme agama akan menjadi proses ideologi politik. Kalau mayoritas mereka yang dibela nggak mungkin orang kita. Sedemikian juga begitu. Kalau mayoritas kita nggak mungkin yang dibela mereka. Dan intensitas peperangan nanti di Timur Tengah udah nggak ada. Si amanat agung yang idealisme agama ini tetap berjalan. Nah ini kan memang yang menjadi persoalan. Intinya sebenarnya di situ. Coba ketika gini loh, mereka jual dagangan HAM. Toleransi. Mereka tidak pernah menjalankan yang namanya HAM, yang namanya toleransi. Mereka jual produk, kita yang lakukan. Itu jeleknya. Produk-produk dia nih, tapi dia nggak mau lakukan. Toleransi, kita yang dituduh. Aduh, Masya Allah. Apa ya? Mau ngomong itu udah rasanya malas. Karena apa? Kita dituduh tukang tutup gereja dan lain sebagainya. Bagaimana gereja nggak ditutup? Nggak ada izin. 4-5 denominasi mau buat gereja semua. Ya. Satu padahal cukup. Tapi setoran perpuluhannya beda. Maunya buatnya lain-lain. Dia kan punya kemampuan memang secara ekonomi. Akhirnya ditertibkan. Tapi yang muncul hanya apa? Intoleransi, radikal. Ini kan nggak fair, ya kan? ya, benar-benar. Toleransi produk kalian, gitu loh. HAM, ya kan? Dagangan kalian.
Jadi ini pembicaraannya semakin lama semakin menarik ini, karena memang dalam segi asal usul Ustadz sama saya walaupun dulunya sama-sama Kristen tapi berasal dari gereja yang berbeda. Ustadz meyakinin Trinitas, saya meyakinin Unitarian. Ustadz meyakinin Yesus itu Tuhan, saya meyakinin Yesus itu Rasul. Tapi alhamdulillah sekarang kita sama-sama masuk Islam gitu. Dan saya pun Ustadz sejak November 2008 itu memang fokus salah satunya kenapa saya bergabung sama Arimatea. Saya itu nama saya Anton Kristiono, tapi saya itu bukan orang yang sejak lahir Kristen ya. Saya itu seorang Muslim. Nah, kemudian tahun 97, 98 saya itu murtad dari Islam gitu. Jadi karena orang murtad dari Islam itu kan seperti saya nih, karena keluarga yang broken home. Karena saya melihat bahwa di kisah banyak saya ceritakan kenapa saya murtad, karena salah satunya kurang memahami tentang Islam. Memang ada misi. Dan saya ketika setelah murtad dari Islam itu saya pun menjadi misionaris. Karena apa? Karena wajar kok. Jadi Kristen punya amanat agung. Islam juga diminta untuk kamu adalah umat yang terbaik yang harus amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi antara Kristen dan Islam itu adalah sama-sama agama misi. Kalau kita tidak berdakwah, maka agama itu di suatu daerah hilang. Makanya ketika saya Kristen, saya pun melakukan misi. Semua gereja juga melakukan misi, gitu. Intinya apa? Supaya ajaran yang kita yakinin itu tidak hilang. Dan bagaimana kita menarik orang-orang yang lain, khususnya orang Islam yang sering dianggap domba-domba tersesat itu untuk masuk Kristen. Dan metodenya berbeda-beda, ada yang dengan mie instan dan sebagainya. Kalau saya dulu lebih tertarik memurtadkan orang Islam itu di kalangan pendidikan. Dari yang saya incar itu mahasiswa. Jadi saya bikin lembaga bimbingan skripsi gitu lah. Mereka saya ajarin tentang bikin skripsi, bikin tesis. Nah, mereka saya incar terutama dari mahasiswa dakwah. Saya nggak murtadkan mereka, Ustadz. Karena saya pikir kalau murtadkan mereka itu rugi saya. Karena yang pertama, pastinya ketika orang itu murtad sama keluarganya akan dikucilkan. Ada yang murtad kemudian didakwain oleh, kayak sini ya, Arimatea sering. Ada orang murtad dibina oleh Arimatea, akhirnya kembali ke Islam. Makanya saya ketika saya dulu masih menjadi misionaris, saya nggak akan memurtadkan orang. Saya cukup biarkanlah dia tetap Islam, tapi dia benci masjid. Biarkanlah dia Islam, tapi pemikirannya liberal. Seperti itu. Jadi ketika dia nanti menjadi sarjana, dia menjadi dosen, dia menjadi pejabat, dia menjadi guru, dokter, dan sebagainya, dia ini tetap Islam, tapi Islam liberal. Justru sekali dia orang Islam, tapi membenci poligami, membenci syariat Islam, dan sebagainya. Itu. Jadi sehingga saya waktu itu lebih merujuk kepada ini. Saya tidak memurtadkan mereka dalam artian memasukkannya ke Kristen, tapi membiarkan mereka tetap beragama Islam, tapi pemikirannya udah menjadi murid Yesus seperti itu. Salah satu alasan saya, kenapa saya bergabung sama Arimatea, alhamdulillah itu, saya prihatin, kebanyakan orang Islam justru tidak peduli terhadap pemurtatan tadi. Mereka bilang, oh pemurtatan nggak ada, kristenisasi tidak ada. Loh, saya salah satu contohnya, saya itu orang Islam, yang orang tua saya Islam, bahkan saya itu anak keturunannya Kiai. Jadi di Malang sini ada di Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, itu ada jalan namanya Jalan Kiai Parsejaya. Lah Kiai Parsejaya itu kakek buyut saya. Ya. Jadi saya cucu Kiai, kemudian saya murtad dan alhamdulillah 2008 melalui penelitian Taurat Injil Quran saya menemukan hidayah Islam lagi. Sehingga saat ini saya berkat dengan Arimatea dan alhamdulillah kami sekarang berupaya menjalin kerjasama dengan YPMA Tauhid, dengan Mualaf Center Ayah Sofia dan yang lainnya untuk kita bekerja sama membangun sinergi bagaimana kita berbagi pengalaman untuk menyelamatkan akidah umat kita. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya sekarang ini perang pemikiran. Kelihatannya nggak ada kristenisasi, tapi justru marak di mana-mana, di daerah bencana dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, kami bukanlah orang yang radikal. Kami bukan Islam yang terorisme. Makanya kita adakan diskusi seperti ini kan Ustadz. Kita diskusi seperti ini, seperti tadi saya bilang, oh saya pun sama keluarga saya, yang mayoritas Kristen di keluarga istri, hidup damai. Tapi saya tetap punya panggilan hati untuk bagaimana berdakwah terhadap non-muslim, membina mu'alaf, dan menanggulangi pemurtatan. Tapi dakwah saya adalah dakwah bil hikmah, dakwah dengan
berbagi pengalaman, dengan berbagi pengetahuan, menyebarkan Islam yang rahmat bagi semesta alam itu, Ustaz. Jadi intinya tadi kristenisasi itu ada, tapi bagaimana kita menggalang kerjasama untuk menjaga supaya umat Islam ini tidak murtad. Jadi jangan mengabaikan, nggak ada kristenisasi seperti itu, Ustaz. Ya, baik Ustadz. Tadi udah dapat kode, kayaknya kita akhiri. Ya, saya tambahkan sedikit closing statement. Kalau bicara misi, kita sepakat. Cuma kan koridor ini kan tetap ada. Ya, ada SKB 2 atau 3 menteri itu tahun 79 tentang syiar agama itu sebenarnya cukup jelas. Cuma memang payung hukumnya itu nggak ada. Itu hanya sebuah peringatan. Ya, ini yang membuat keenakan. Ya, walaupun udah aturannya jelas, tapi sering dilanggar karena tidak ada payung hukumnya. Ketika melanggar hukumannya apa nggak ada. Ya, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita ke depan lebih bisa bersinergi lagi. Amin. Dan kita semua bangga menjadi seorang Islam. Monggo, tafadhol Ustadz, silakan ditutup. Ya, terima kasih pemirsa. Ini sebuah pembicaraan yang menarik dengan Ustadz Agustan, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari diskusi kami saat ini, dan semoga kita bisa mempertahankan iman Islam kita. Ingat, ihdinas siratal mustaqim. Ikutilah petunjuk jalan yang lurus tadi. Jalan yaitu jalan orang-orang yang diberkahi, diberi rahmat oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang dimurkain oleh Allah. Maka demikian dari kami, semoga bisa menjadi pembelajaran hikmah bagi kita. Jika ada kesalahannya itu dari kami berdua, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah